Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, terima kasih untuk waktunya, Bapak Ibu. Di sini saya akan merepresentasikan terkait dengan penelitian saya yang merujuk pada studi geografi budaya dan media populer yang saya mengambil objek penelitian saya yaitu game Pokemon di sini. Game Pokemon ya game yang terkenal sampai saat ini banyak digunakan juga untuk beberapa icon dan terutama icon yang paling dapat kita kenal di sini adalah Pikachu sebagai icon utama dari atau tokoh utama dari game Pokemon atau trademarknya dari game Pokemon sendiri. Baik, berikut adalah judulnya yaitu konstruksi kewilayahan dalam game Pokemon pada konsol Nintendo melihat dari perspektif geografi budaya dan media populer. Analisis representasi spasial, transposisi budaya, pembentukan sense of place, dan latar game konsol yang saya lihat di sini sebagai media populer nih. Ketika kita memainkan video game, dunia virtual seringkali kita anggap sebagai latar hiasan. Latar hiasan seperti apa? Latar hiasan seperti gambaran tokoh, wilayah-wilayah yang fantasi, dan lain sebagainya. Namun, dalam perspektif geografi budaya, dunia game khususnya merupakan bentuk konstruksi spasial aktif. Nah, melalui media ini, Nintendo, perusahaan game yang memiliki base di Jepang dan memiliki bentuk media interaktif seperti game konsol di sini, tidak hanya menciptakan dunia fantasi, tetapi secara terencana melakukan transposisi realitas secara fisik. Adapun juga arsitektur dan identitas budaya di dunia nyata yang dibangun secara sense of place menjadi ruang virtual dan memiliki ikatan emosional emosional bagi para pemain secara global. Jika kita cermati, spasialisasi budaya populer di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama konstruksi ruang virtualnya dan satunya geografi representasional dan memori. Konstruksi ruang virtualnya, dunia permainan bukan sekedar latar visual pasif, ya, melainkan konstruksi spasial aktif yang merepresentasikan realitas fisik, arsitektur, identitas budaya dalam dunia nyata, dan dibuat dalam mediumnya dalam konsol Nintendo. Lalu ada geografi representasional dan memori. Representasi geografis dalam Pokemon mentransportasi elemen landscape nyata seperti landscape, landmark, topografi, iklim, sosio-budayanya, dan sebagainya. Dan dalam landscape nyata itu, pemain akan merasakan ikatan emosional. Ikatan emosional seperti apa? Merasakan riuhnya kota, merasakan iklim yang cepat sekali berubah, seperti itu. Semua. Nah, di sini jika kita menelisik beberapa wilayah dari yang saya ambil di sini generasi 1 sampai generasi 9 terdapat transformasi ekspansi spasial yang sangat menarik. Pertama, saya mulai dari fase domestik. Fase domestik di sini, game Pokemon mengambil inspirasi dari wilayah-wilayah di Jepang, yang diantaranya generasi pertama sampai generasi keempat. Generasi pertama dinamakan wilayah Kanto yang mengambil kewilayahan di Tokyo. Lalu Johto mengambil kewilayahan di Kansai,
sekedar informasi Bapak Ibu, wilayah Kansai itu yang paling terkenal adalah wilayah Osaka untuk Kansai. Lalu juga ada wilayah Hoenn. Hoenn ini mengambil kewilayahan yaitu di Pulau Kyushu. Lalu ada generasi keempat yaitu Shino. Shino ini mengambil kewilayahan di wilayah Hokkaido, pulau paling utara di Jepang. Arsitektur yang dilihat di sini memiliki bentuk arsitektur yang banyak macamnya. Di antaranya di sini juga bell tower. Bell tower sendiri adalah arsitektur atau landmark yang terkenal di kota, salah satu kota di Johto dalam GIF, yang mengambil inspirasi dari kuil bersejarah yang bernama Kinkakuji dan Ginkakuji di Kyoto. Lalu berikut adalah bentuk dari inspirasinya. Yang pertama di sini untuk wilayah generasi satu Kanto mengambil mengambil kota Tokyo dan salah satu distrik di sini diambil dari distrik Shibuya dan dijadikan menjadi kota terkenal di wilayah Kanto, yaitu Celadon City dalam nama market bahasa Inggris dan dalam nama market Jepangnya yaitu Tamamushi City dalam nama marketnya. Di sini dalam Pokemon ini nama hewannya dan nama kotanya itu menyesuaikan dengan pasar global. Jika pasar lokalnya menyesuaikan dalam bahasa Jepang, pasar globalnya menyesuaikan dengan nama internasional. Seperti itu. Contohnya di sini, Celadon City, Tamamushi City, dan distrik Shibuya yang mengambil inspirasinya dari distrik Shibuya. Lalu ada juga di wilayah Johto, Ecruteak City, atau dalam nama Jepangnya yaitu Enju City, mengambil dari wilayah Kyoto. Terlihat di sini Bapak Ibu, ada tower atau kuilnya mengambil dari kuil King Kakuji di sini. Lalu selanjutnya Slateport City atau Kaina City dalam bahasa Jepang. Mengambil dari kota pelabuhan terbesar Jepang di wilayah paling selatan Jepang dan pernah menjadi kota yang bersejarah dalam sejarah Indonesia di sini, yaitu kota Nagasaki. Kota Nagasaki generasi 3 di wilayah Hoenn. Kota Nagasaki. Lalu adapun kota Jubilee City yang mengambil inspirasi dari kota Sapporo generasi 4 Sino. Kota Sapporo yang terkenal dengan radio TV towernya, Sapporo TV towernya direpresentasikan di sini sebagai kota Jubilee City. Adapun dari setelah fase domestik ini selesai, ketika muncul ke generasi 5 sampai generasi selanjutnya, Pokemon naik dari fase domestik menjadi fase global. Fase global di sini internasionalisasi region yang berawal dari salah satu kota di Amerika, naik lagi ke wilayah di Eropa, dan naik lagi ke wilayah kepulauan, dan seterusnya di sini. Adapun juga di sini penyebutannya adalah region Unova dan region Kalos. Region Unova ini mengadaptasi geografi kewilayahan kota New York, dan Kalos ini mengambil wilayah geografi Prancis utara dan wilayah di Paris, sekitar Paris. Adapun juga di sini merefleksikan wilayahnya masing-masing. Yang pertama keberagaman kosmopolitan, pencakar langit, dan struktur jembatan ikonik untuk wilayah Unova. Lalu untuk wilayah Kalos
menonjolkan nilai estetika, mode, arsitektur. Yang di sini contohnya adalah Prison Tower sebagai analogi menata Eiffel. Nah, untuk wilayah Unova dan Kalos, mulai dari fase global di sini, salah satu kota di wilayah Unova, Kim, secara Kim, di Australia City, mengambil dari wilayah distrik Manhattan, Empire State Buildings, lalu pelabuhan, kota pelabuhan di New York, lalu juga ada Sky Arrow Bridge di wilayah utara New York yang menyambungkan antara kota New York dan kota-kota lain di wilayah Amerika Serikat. Lalu ada Landmark Prison Tower yang ada jika di game. Landmark Prison Tower ini digambarkan di kota Luminous City atau dalam bahasa Jepangnya atau nama marketingnya Jepang adalah Miare City. Mengambil dari inspirasi Eiffel Tower secara bentuknya. Sekilas seperti ini, Bapak. Untuk bentuk dari Prison Tower-nya sendiri. Lalu, setelah fase global ini mulai naik lagi ke eksplorasi kepulauan Eropa. Kepulauan dan cuma mohon maaf, kepulauan dan Eropa. Kepulauan mulai dari Hawaii, kepulauan di salah satu kepulauan atau menjadi negara bagian di Amerika Serikat dan berada di wilayah kepulauan atau rasi kepulauan Pasifik Oseania. Menekankan konsep geografi kepulauan, nilai spiritualitas, aloha spirit. Untuk informasi, aloha itu adalah salam bagi masyarakat wilayah Hawaii, wilayah kepulauan, ekosistem tropis, dan ikatan harmonis antara manusia dan alam. Lalu ada generasi 8 mengambil mengambil inspirasi dari wilayah Britania Raya. Britania Raya ini, Bapak Ibu, tidak hanya Inggris, melainkan ada Skotlandia, Wales atau Wales, dan terakhir Irlandia Utara. Satu kepulauan besar di Eropa, Britania Raya. Benderanya sedikit berbeda dengan bendera Inggris. Inggris itu salah satu negaranya. Britania Raya itu adalah kumpulan dari negara-negaranya. Kumpulan dari negara-negaranya dalam satu pulau. Perbedaannya seperti itu, Pak Ibu. Mengintegrasikan sejarah revolusi industri, arsitektur era Victorian, serta antusiasme stadion olahraga modern. Gelar ini secara kewilayahan dan secara visualnya merepresentasikan olahraga modern yang terkenal di Inggris. Salah satunya olahraga modern yang terkenal di Inggris adalah sepak bola lapangan. Lalu ada Paldea. Paldea ini mengambil dari Semenanjung Iberia. Semenanjung Iberia ini adalah negara-negara yang berada di Eropa Selatan dan mendekati wilayah kepulauan Afrika, Afrika Utara. Merefleksikan topografi bervariasi dan warisan budaya antara Spanyol serta Portugal dalam format open world. Adapun contohnya seperti ini. Eksplorasi kepulauan di Alola. Lalu, maaf ini ada salah ketik. Rasik wilayah kepulauan Alola dan Hawaii kepulauan. Nah, wilayah Alola ini terbagi menjadi 4 pulau utama sebagai regionnya. Karena dalam format game yang konvensional atau tradisional, format game yang bertemu dengan bos-bos lain sebagainya, ini diganti menjadi format game trial, raja trial. Kalau di dalam game ada yang namanya raja trial. Jadi setiap pulau punya pemimpinnya sendiri.
Bukan bukan hanya satu wilayah terbagi menjadi beberapa kota, lalu kota itu ada pemimpinnya sendiri. Bukan. Kalau ini dalam versi Alola di generasi 6, generasi 7 mohon maaf, terbagi menjadi 4 penguasa. Kepulauan Hawaii, Pulau Besar, Pulau Oahu, Kepulauan Kauai, ada Maul, dan lain sebagainya. Bahasa-bahasa orang-orang Kepulauan Wilayah Pasifik. Lalu ada kota Windon City yang dalam bahasa Jepangnya itu Shoot City, mengambil inspirasi dari kota London. Big Ben, lalu juga ada Sungai Thames, jembatan yang melewatinya, Stadion Wembley, seperti itu Bapak Ibu. Lalu ada kota Mesagosa, mengambil inspirasi dari ibu kota Spanyol yaitu Madrid. Region 9, mohon saya salah tulis, Region 9 Valde. Dalam pembentukan region terdapat 3 elemen konstruksi sebuah region yang saya ambil di sini. Yang pertama, landmark fisik yang berisi tentang korespondensi langsung antara monumen dunia nyata dengan pusat wilayah fiksional dalam permainan. Lalu juga ada bioma iklim, penyesuaian kondisi iklim asli dan landscape geografis menjadi tempat tinggal spesifik bagi keanekaragaman ekosistem Pokemon. Dalam game Pokemon ini sendiri, ekosistem alam, ekosistem kewilayahannya itu menyesuaikan dengan beberapa wilayah di region tersebut. Contohnya ada wilayah yang bersalju, ada wilayah yang memang pegunungan, ada wilayah yang memang seperti wilayah-wilayah tundra dan sebagainya. Pasti di setiap game Pokemon ini saya melihat dari generasi 1 sampai generasi 9 itu ada yang namanya Safari Zone. Safari Zone dalam pemikiran Bapak Ibu semua pasti kan, oh safari seperti yang ada di Indonesia. Kita ketemu dengan binatang, kita ketemu dengan bentuk fauna, flora dan fauna lokal, seperti itu Safari Zone. Atau mungkin Safari Zone yang ada di Afrika. Kita secara langsung, turun langsung melihat hewan di padang gersang. Seperti itu. Dalam representasi Safari Zone ini sendiri sebenarnya sama Bapak Ibu. Safari Zone ini memang direpresentasikan sebagai tempat terbuka, tempat luas habitat Pokemon alamiah. Jadi seperti habitat Pokemon air, itu berarti di laut atau mungkin ada di sungai atau danau seperti itu. Lalu ada narasi sosio dan budaya. Integrasi cerita rakyat, pakaian khas, kebiasaan masyarakat lokal, dan festival-festival digambarkan secara gamblang di sini dalam naskah NPC-nya. Integrasi cerita rakyat seperti cerita dewa-dewa, mitologi, dan lain sebagainya. Pakaian khas setiap ada yang namanya gym leader itu menggunakan pakaian khasnya. Pakaian khas seperti pakaian kimono, pakaian judo, ataupun pakaian tentara, ataupun ada yang berjas, itu juga ada dua itu. Lalu ada keterkaitan dengan SDGs-nya sendiri. SDGs di sini saya mengambil 2 SDGs dalam studi kewilayahan pada game ini. Yang pertama adalah yang saya ambil di sini ekosistem daratan. Ekosistem daratan ini game Pokemon tidak secara langsung mengedukasi pemain mengenai keanekaragaman bioma, mulai dari hutan, pegunungan, hingga kawasan pesisir.
Kehidupan Pokemon yang bergantung pada habitatnya membangun kesadaran lingkungan akan pentingnya menjaga keselarasan antara manusia, makhluk hidup, dan lingkungan. Keselarasan manusia sebagai trainer, makhluk hidup, Pokemon dan alamnya, dan lingkungan. Semua yang berhubungan dengan Pokemon dan manusia, itu lingkungannya. Berikut adalah gambarannya. Ada hutan, ada gunung dan perbukitan, ada padang rumput, ada kawasan pesisir dan tropis, ada gua dan formasi batuan, dan terakhir keanekaragaman hayatinya. Pokemon sebagai media populer merepresentasikan keanekaragaman ekosistem daratan secara berkelanjutan. Komparasi game Pokemon dengan region-regionnya, like region 1 dengan region 9, dan korelasinya dengan dunia nyata. Ada pun beberapa contoh di sini, Kanto, Johto mengambil wilayah Kanto dan Kansai. Tema utama biografinya adalah organisasi dan tradisi budaya. Lalu ada Unova mengambil New York City, Amerika Serikat, yang mengambil tema biografi, kosmopolitan, dan keberagaman. Lalu ada wilayah Kalos di sini, Prancis atau kota Paris, wilayah utara, mengambil estetika seni dan mode. Dan terakhir yang saya ambil contoh di sini adalah Galar, wilayah Britania yang mengambil tema geografi utama yaitu revolusi industri dan olahraga populer. Pengaruh global dan ekspansi sosialnya, saya menemukan 9 region utama berbasis dunia nyata. Transformasi representasi kewilayahan ini sejak rilis pertama pada tahun 1996 melalui konsol Game Boy hingga konsol Nintendo Switch, waralaba Pokemon ini telah mentransformasikan desain ruangnya dari representasi lokal nasional kewilayahan menuju konstruksi kebudayaan global yang makin inklusif. Makin inklusif ini artinya adalah spesial. Akan ada generasi-generasi selanjutnya merepresentasikan kewilayahan-wilayahan baru. Dan di tahun depan, di tahun 2027, Pokemon akan mengembangkan kewilayahan globalnya ke wilayah Indonesia. Dan itu akan berlanjut dalam game ini. Distribusi inspirasi geografi region. Karena memang base utama dari Pokemon itu atau kelahirnya Pokemon, game Pokemon itu dari Jepang, maka sampai saat ini memang Jepang menjadi dominan utama untuk inspirasi geografis secara regionnya, regional. 4 region seperti tadi. Kanto, kota Tokyo, Johto, kota Kyoto, lalu ada Hoenn, kota Kyushu, dan Hoenn, mohon maaf, Hoenn itu mengambil wilayah Kansai atau Kyoto, eh, Osaka, dan mohon maaf, Kanto, kota Tokyo, Johto itu kota Kyoto, lalu Hoenn itu mengambil wilayah Kyushu, dan terakhir Sinoh mengambil wilayah Hokkaido. Sampai saat ini, Jepang Asia Timur mendominasi di dalam 44% di 4 region. Implikasi geografi secara budayanya ada 3. Saya bagi menjadi 3, yaitu diantaranya membangun sense place virtual. Sense of place virtual ini sendiri, pemain merasakan keunikan lokalitas dunia nyata secara interaktif melalui game. Kalau dalam bahasa Gen Z-nya itu, game ini diartikan sebagai game RPG, role player game. Kita turun langsung sebagai pemeran utama dalam game itu. Lalu ada pariwisata virtual, virtual tourism. Dunia game berfungsi sebagai sarana promosi budaya
dan narasi destinasi wisata secara implisit bagi wilayah yang diadaptasi. Pariwisata virtual atau virtual tourism ini sendiri pertama kali dikembangkan ketika teknologi ada, mulai ada dan mulai berkembang, mulai mulai dipopulerkan kembali ketika COVID-19. Gambaran COVID-19. COVID-19, pembatasan wilayah, tidak bisa kemana-mana, lalu perusahaan-perusahaan teknologi membuat yang namanya pariwisata virtual. Baik itu menggunakan sarana internet ataupun sarana menggunakan alat-alat teknologi lain. Lalu ada hibriditas budaya populer, perpaduan mitologi lokal, dan imajinasi futuristik. Mitologi lokal seperti mitologi kewilayahan, lalu imajinasi futuristik dengan bentuk-bentuk landscape dan sosio budaya. Adapun di sini saya menyangkut pautkan dengan SDGs nomor 11 yaitu kota pemukiman berkelanjutan. Representasi per kota seperti Castelia City dan Winden City memperlihatkan bagaimana tata kota, ruang publik, sistem transportasi, dan arsitektur ditransposisikan ke ruang digital. Hal ini memberi wawasan tentang bagaimana media populer membentuk imajinasi publik terhadap karakteristik pemukiman berkelanjutan. Pemukiman berkelanjutan dari kota yang memang belum terlalu terkenal dan sekarang berkembang, kota yang berkembang, kota yang memiliki geografis yang bisa memiliki potensi di sini, potensi yang bisa dikembangkan lagi sesuai dengan zaman. Itu adalah bentuk-bentuknya, identitas lokal, imajinasi masyarakat, keragaman masyarakat yang bisa kita artikan sebagai multicultural society. Seperti itu. Berikut ada gambarnya, bagian keterkaitannya. Tata ruang kota, arsitektur, landmark ikonik, transportasi dan konektivitas, dan identitas lokal dan budaya. Pokemon sebagai media populer yang merepresentasikan kota, pemukiman, dan identitas lokal secara berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, game Pokemon pada konsol Nintendo bukan hanya sekedar hiburan visual, melainkan sebuah medium geografi budaya yang berhasil menjembatani ruang fisik secara virtual. Melalui permintaan geografi representasional ini, game mampu melestarikan narasi budaya lokal dan membawanya ke tingkat apresiasi secara global. Sekian presentasi dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu atau saya terima bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan, kritikan, dan saran terkait dengan penelitian media populer melalui media game. Saya akhiri. Bila Taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.